Jadi saya kira ini tidak akan efektif dan hanya membuat susah rakyat saja. Terlalu complicated. Penyediaan smartphone-nya, ya masyarakat menyediakan smartphone sendiri. Saya kira ini nggak make sense gitu loh untuk diterapkan di seluruh Indonesia, nggak make sense. Topik berikutnya adalah kembali mengenai My Pertamina ya. Bisnis di balik My Pertamina. Nah, ini tentunya kita kemarin sudah membahasnya tentang ini akan menjadi sebuah keribetan bagi masyarakat ya dan akan menimbulkan dampak ya. Dan ini juga kita anggap adalah bukan solusi yang tepat karena kita terus berurusan lagi tentang subsidi tepat sasaran, sedangkan alternatif jalan keluar lain ya mengenai krisis energi ini tidak ditempuh ya. Jadi hanya istilahnya bereaksi terhadap apa yang terjadi begitu, bukan preventif, bukan antisipatif begitu. Gimana nih Bang Matmur melihat ini? Ini dianggapnya sebuah bisnis ya. Silakan Bang. Saya ingin sampaikan begini, My Pertamina ini ya menggunakan aplikasi untuk memastikan orang yang akan mendapatkan subsidi. Menurut saya ini belum tepat dilakukan. Alasannya pertama adalah ini kan kelas yang disubsidi ini kan kelas menengah bawah. Mereka dipaksa untuk menginstal aplikasi yang namanya My Pertamina dan itu menggunakan dua tingkat kesulitan. Pertama, handphonenya bukan sembarang handphone, dia harus smartphone. Yang kedua, dia harus punya pulsa, dia harus punya internet. Ya orang kecil ini keduanya susah, ya keduanya susah. Nah sementara yang mereka yang susah ini, ya yang susah ini nggak bisa masuk, akhirnya subsidi My Pertamina itu juga salah sasaran gitu loh. Masa ngasih subsidi yang harusnya kepada orang kecil, malah yang dikasih orang-orang yang punya smartphone, ya kan, dan juga punya pulsa begitu loh. Jadi ini satu hal yang menurut saya tidak tepat ya. Satu, yang kedua, janjinya pemerintah tadi kita lihat staf khusus Menteri Keuangan mengatakan mensubsidi ke orang dibandingkan ke barang. Lah barang yang disubsidinya masih ada, yaitu Pertamina jenis subsidi. Itu gimana sih? Jadi kalau subsidi itu mengsubsidi ke orang itu artinya jangan buat distorsi harga. Satu barang itu jangan dibuat dua jenis, atau satu jenis ini adalah jenis buat subsidi, satu jenis ini buat jenis keekonomian. Pasti akan ada distorsi. Itu terjadi sama BBM, itu terjadi sama gas, itu juga terjadi sama minyak goreng. Selama kita menggunakan dua barang, dua harga, satu barang dengan dua harga-harga yang namanya keekonomian harga subsidi, maka disitulah orang akan bukannya beralih ke harga keekonomian, apalagi harga keekonomian lagi naik-naiknya ini, orang akan beralih kepada subsidi, walaupun dia mungkin adalah orang mampu, karena harga lebih murah. Misalkan ketika gas, ya gas yang tabung besar 12 kilo sama nggak tabung gas yang 3 kilo. Ketika yang harganya 12 kilo per kilonya naik 3 kali lipat, ya orang akhirnya beralih ke gas melon ya yang 3 kiloan gitu loh. Akhirnya pemerintah kocar-kacir lagi. Lagi-lagi ini karena salah di awalnya kalau menurut saya. Kalau di awalnya salah, ya salah ke depannya terus salah. Jadi kalaupun mau ya harusnya begini, dibuat satu harga ya, misalkan harga gas itu per kilonya ya sama, yang melon atau yang 12 kilo itu sama per kilonya. Nanti kemudian ketika harganya lagi naik ya, pemerintah memberikan subsidi itu langsung kepada yang bersangkutan, orang-orang kecil. Nah, orang-orang kecil ini tentunya ketika naiknya parah akan bertambah banyak, berarti subsidinya harus dipertambah. Gitu lah. Tetapi langsung ke individu dalam bentuk mungkin dia dikasih bantuan tunai, ya kan? Ini kan pernah terjadi di zaman pemerintahan SBY. Bantuan tunai, nah bantuan tunai inilah yang kemudian nanti mereka akan belanjakan untuk beli BBM, ya. Tentunya dengan sesuai dengan kemampuan mereka dan keinginan mereka. Kalaupun uang itu nggak dibelikan BBM juga nggak apa-apa karena dia akan spending. Ya, masyarakat kecil itu lebih akan menggunakan uang subsidi, uang pemerintah itu untuk spending, untuk belanja. Dan belanja itu akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi bagus juga. Nah itu yang harusnya dilakukan. Tapi ini kan salah kaprah gitu loh. Ini menunjukkan bahwa
Pemerintah ini tidak cukup cekatan dalam mengantisipasi kenaikan harga-harga. Ya sudah tahu harga ini akan naik, sudah kita ingatkan beberapa bulan yang lalu. Yang harusnya kan diperbaiki ketergantungan terhadap minyak impor, diperbaikilah dengan meningkatkan energi yang terbarukan, dengan kemudian mengubah minyak nabati menjadi bahan bakar. Itu yang harus dilakukan. Kalau ini kan enggak. Yang ada adalah kasihan rakyat ini ya dipaksa dengan harga keekonomian karena keengganan dari pemerintah itu berbuat sesuatu di masa depan gitu loh. Gitu, bro. Ya baik, ada tambahan Bang Ramli barangkali. Iya, apa namanya? Saya kira ini rakyat ini nggak usah terlalu direpotkan dengan hal-hal teknis seperti itu. Maunya yang mudah, yang gampang gitulah. Bahwa harga naik turun itu ya tergantung kemampuannya. Persoalannya sekarang mau dilakukan dengan My Pertamina itu kan untuk memastikan orang yang mengisi Pertalite itu tepat sasaran. Jadi yang punya mobil mewah tidak boleh mengisi Pertalite, yang sudah banyak beralih kepada kan harga pertama atau sejenis yang di atas itu yang tinggi. Tapi menurut saya itu kan sangat merepotkan untuk orang bawah. Jadi yang mengisi minyak yang kelas tinggi yang tidak disubsidi itu nyaman, dia nggak pusing. Tapi yang di bawah diurusin hal-hal yang bikin orang repot. Orang mau yang gampang, yang simpel aja, dibikin jadi susah kayak gitu. Jadi menurut saya sih lakukanlah hal-hal yang praktis buat rakyat itu biar nyaman lah. Ini kan sebuah kebijakan-kebijakannya kalau yang dia katakan Pak Ahmad Nur tadi memang ada kebijakan yang memang tidak dikaji dengan baik tentang segala hal dari aspek sosiologisnya, aspek ininya lah sosiologis, terus psikologisnya. Kan harus juga melihat itu. Dan yang paling penting adalah rakyat itu jangan disibukkan dengan hal-hal teknis yang seperti itu. Kan gampang, yang mudah-mudah aja. Kenapa sih dengan cara seperti itu? Ya di luar negeri kan lebih mudah lagi. Orang mau bensin, mau naik, segala macam, mulai kelas bawah sampai kelas atas. Dia tidak penting, pokoknya yang penting ngisi, itu sudah termasuk bayar pajak jalan. Nggak ada urusan. Nah, kalau nggak kalau mau begitu ya lebih baik. Tapi ini kan bikin sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak menyeluruh gitu loh. Ada yang saya bingung juga, makanya sampai dengan tabungan gas pun bikin yang kenaikan yang mulainya 3,5 kilogram dengan 12 saja menjadi rebutan gak karuan. Kan itu sudah terjadi. Jangan lagi bikin lagi, masa di pom bensin pun orang ribut soal hal-hal yang teknis itu yang karena tidak memenuhi. Itu kan. Menurut saya sih ya semua kebijakan harus ditinjau dengan baik, diteliti dengan baik, dilakukan yang paling benar itu adalah efektivitas dan efisiensi juga harus diprioritaskan lah kepada rakyat itu. Kayak kebanyakan ya maksudnya. Saya kira itu sebentar. Ya baik, memang ini yang menjadi istilahnya yang menjadi sebuah keheranan bahwa akar persoalan adalah kita itu selalu diombang-ambing oleh harga minyak dunia, begitu kan? Naik turun itu akan berdampak kepada subsidi dan terus itu seperti yang sekarang ini terjadi pada saat nilai harga minyak mentah naik yang semestinya BBM itu naik dan dipertahankan untuk harga tetap, tentunya subsidi yang dikeluarkan itu makin besar begitu ya, yang mungkin APBN juga akan kebobolan. Tapi langkah yang ditempuh adalah selalu dalam memanage subsidinya, tidak mencoba untuk keluar dari ketergantungan terhadap impor ya. Artinya dengan yang sering kita sampaikan bahwa bagaimana Indonesia bisa menggunakan energi yang terbarukan seperti minyak nabati yang dikonversi menjadi bahan bakar
bahan bakar yang memang dipergunakan oleh mayoritas kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia. Itu kan mungkin akan, yang pertama mungkin itu akan mendapatkan masukan dan kemandirian ya, swasembada, karena kita kaya dengan minyak nabati ya, terbesar di dunia begitu kan, apalagi ditangani oleh APBN begitu kan. Nah, itu dari sisi akar persoalan. Nah, sekarang dari sisi teknis, ini yang jadi masalah. Dari sisi teknis, ini harus mengatur jarak ya antar motor ya. Kemudian ada proses yang dilakukan ya untuk apa istilahnya semacam apa yang biasa dipeduli lindungi ya. Ini mengatur jarak, harus berdiri depan ini, depan itu, dan itu akan memakan waktu. Bagaimana kalau seandainya arus mudik dan sebagainya, ini kan luar biasa ya. Nanti akan terjadi kemacetan-kemacetan yang tidak terbayangkan nanti di pom bensin begitu, di SPBU. Nah, gimana menurut Bang Ramli ini? Apa istilahnya kalau melihat? Ya, itu sudah pasti, makanya saya katakan tadi, rakyat ini jangan disibukkan dengan urusan-urusan teknis yang begitu, yang cuma gampang orang datang cuma ini langsung mengisi barang. Kan tidak ada urusan dengan hal-hal yang teknis yang seperti itu. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka yang disebut dengan efektivitas dan efisiensi apalagi itu. Rakyat memiliki semuanya kan bikin susah. Yang kedua, kalau saya lihat apa namanya, ada target tertentu yang mungkin semua mobil yang dianggap harus didorong ke Pertamax dan ininya, itu mungkin akan menambah pemasukan ya, saya kira ya. Akan menambah pemasukan yang mungkin sudah disiapkan kalau dalam jangka tertentu, mungkin sudah dihitung, wah ini bisa membantu untuk proyek-proyek yang selama ini agak ada gagal ini, proyek kereta api cepat yang harus dilakukan dengan APBN dengan ini. Terus kemudian IKN mungkin bisa membantu itu dengan dana-dana seperti itu, wallahu alam juga. Apakah itu bisa? Saya kira juga kecil, kemungkinannya juga kecil. Apalagi harga minyak ini akan turun naik. Belum lagi kita tidak tahu pasti tentang pergerakan harga minyak dunia ini. Saya punya perkiraan begini. Perang Rusia Ukraina ini akan dipakai oleh Rusia untuk memanfaatkan produksi minyaknya. Bisa-bisa mereka bikin minyak itu anjlok dengan dia memproduksi sebesar-besarnya. Jadi besar sekali ininya. Kemudian dia sebarkan ke seluruh wilayah yang dianggap ininya. Jadi dia semurah mungkin. Jadi dia mungkin juga bisa harga minyak itu anjlok. Bisa juga terjadi seperti itu. Kita kan nggak ngerti ini permainan ini semua. Nah, kita sendiri tidak akan siap. Menurut saya kita tidak akan siap. Kita masih utak-atik dengan mekanisme ini yang mengatur ini segala macam. Kita tidak siap untuk hal-hal seperti itu. Makanya saya katakan harga minyak turun naik itu udah biasa. Yang penting dilakukan secara transparan. Yang memang harus disubsidi sekian ke jumlah yang banyak, dan yang ke atasnya seperti apa itu aja yang dipatok, jadi patokan, sehingga tidak terlalu subsidi, tidak terlalu besar sekali. Jadi umpamanya harga yang kaum elit itu bisa dinaikin sedikit lagi, kemudian yang ini disubsidi itu tetap, sehingga ada saling mengisi. Saya kira itu lebih baik daripada mengatur manajemen Pertamina, mesti daftar, mesti itu segala macam, mesti diperiksa dulu kalau itu betul apa enggak ini mobil itu. Capek itu, misalnya kayak gitu-gitu, malah tidak produktif. Saya kira itu. Ya, kalau kembali ke judul topik yaitu bisnis di balik My Pertamina, ini kan memang di sana ada terkait link aja kan Telkomsel ya. Nah ini ini jadi terkesan ada muatan bisnis di balik ini ya. Kalau misalkan sekedar untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan atau mendapatkan data tentang mana mobil mewah dan bukan ya, tentunya ada sumber data yang sudah tinggal pakai aja, yaitu
tinggal berkoordinasi dengan kepolisian atau Samsat ya. Karena di sana data tentang kendaraan mewah dan bukan itu kan sudah ada semua siapa pemiliknya begitu. Dan pada saat distribusinya ya tentu akan lebih baik kalau seandainya itu tidak memarginalkan satu kelompok, yaitu masyarakat yang tidak punya HP, masyarakat yang tidak punya pulsa kan ya, tidak punya kuota begitu. Artinya untuk kalangan masyarakat seperti itu, untuk beli BBM-nya aja susah, apalagi beli smartphone gitu kan. Ini kan menjadi sebuah hal yang konyol juga begitu kalau misalkan diterapkan begitu. Dan ya tadi terus berjibaku dengan subsidi gitu ya. Padahal ada solusi lain yang mungkin dengan solusi itu pemerintah bisa memberikan harga yang terjangkau begitu ya. Dan yang saya setuju dengan pendapat Bang Makmur tadi, jadikan satu produk satu harga begitu ya. Satu produk satu harga, kualitasnya cukup satu saja. Jadi tidak ada yang BBM subsidi dan BBM non subsidi atau istilahnya yang terapkan harga keekonomian. Artinya pemberian subsidi itu bisa langsung ke masyarakatnya begitu. Oke, saya kira udah clear. Ada yang mau ditambahkan, Bang Makmur? Silakan. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi benar ya yang dibilang Bang Eko tadi, Kang Eko tadi. Kalau hanya data, saya udah install juga My Pertamina. Saya mau lihat ya dalamnya itu. Itu diminta kita memasukkan nama dan jenis kendaraan kita. Ya itu kan data Samsat sudah jelas, semua ada. Ya kan? Udah ada bahkan di Samsat itu ada nomor rangka segala, ya kan, nomor mesin, udah lengkap gitu loh. Dan itu cukup digunakan, misalkan ditetapkan misalkan ya, pemerintah mau menetapkan jenis-jenis seluruh kendaraan bermotor bisa pakai, ya sudah. Kan jelas, jadi orang yang pakai kendaraan bermotor ya nggak perlu install My Apps lagi misalkan. Ini untuk dibatasi jenis kendaraan tertentu misalkan. Ya itu data di Samsat aja sudah ada kan. Dan gini ya, belum tentu juga orang ya orang kaya ya itu tidak bisa mengakali dengan My Pertamina ini. Menurut saya bisa aja. Dia minta tolong sama drivernya untuk mengisi data drivernya, dimasukkan nomor handphone drivernya, dimasukkan jenis kendaraan jadi milik drivernya, kan bisa aja juga dapat BBM yang bersubsidi itu kan. Artinya tingkat kebocorannya ada juga gitu loh. Jadi udahlah, ini kan akal-akalan proyeknya aplikasi My Telkom sama Link aja ini sebenarnya untuk meningkatkan size market mereka gitu loh. Jadi saya kira ini tidak akan efektif dan hanya membuat susah rakyat saja. Terlalu complicated. Ya, penyediaan smartphone-nya ya, masyarakat menyediakan smartphone sendiri. Saya kira ini nggak make sense gitu loh untuk diterapkan di seluruh Indonesia, nggak make sense. Itu bro. Ya baik, saya kira udah sangat clear ya tentang ini bahwa sebaiknya semuanya disederhanakan. Hal yang sifat publik begini justru jangan sampai ada birokrasi ya. Birokrasi aja dipangkas sesederhana mungkin ya. Artinya rantai birokrasi dalam pelayanan publik atau internal manajemen dalam pemerintahan itu disederhanakan dengan adanya teknologi. Tapi dalam hal ini teknologi yang tidak tepat diimplementasikan karena pemanfaatannya itu justru membuat ribet ya masyarakat. Oke baik, mungkin cukup sekian untuk topik terakhir ini. Kita akan berjumpa kembali di Jangan Salah Arah yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan simak terus ya, pantengin terus update dari konten-konten kami berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya Bang Makmur, terima kasih Bang Ramli atas Terima kasih, sama-sama. Kita tutup JSA ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.